Buktinya kami selamat-selamat saja, terluka sedikit pun tidak. Masa yang ada di sana. Terus ya. Kita juga kan. Iya, benar katamu. Saya juga berpikir, kenapa Gusti Naryo itu meminta kitab Nastangi? Nah, Bisa juga. alasan kenapa Pak Lurah Sadi yang sekarang sudah diturunkan jabatannya itu menjadi berpikir buruk terhadap Sinaryo dan kamu. Apa kamu sekongkol dengan Gusti Naryo? Bisa jadi. Sekongkol apa, Bang? Ya Tidak sekongkol. Seluruh warga Gondang Wangi kan tahu bahwasanya kitab Nastangin itu tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Dan jenengan ngasihnya cuma-cuma. Sewaktu itu, saya hanya berpikir bagaimana permasalahan di Gondang Wangi cepat terselesaikan. Itu saja. Ya harusnya barang Kau sakral. sudah Ya. tahu nggak isinya kitab Nastangin itu apa? Pernah buka atau tidak? Saya belum tahu. Astagfirullah. Bisa megang sewen-wen aku pernah buka. Itu yang paling bahaya. Jangan-jangan hidup itu penuh dengan jangan-jangan dan ijik-ijik. Tiba-tiba Contohnya hati yang bersih. Begitu. Lantas menurutmu saya harus bagaimana? Kau pulang, kembali, tenangkan warga. Beri penjelasan kepada mereka. apa mustikanya tidak bisa digunakan untuk menenangkan Badoh, untuk menenangkan, melembutkan hati. Justru itu. Saya mempunyai mustika. Alah, Batu mutiara itu. Kenapa tidak bisa untuk menjinakkan? Mutiara apa sih? Sebenarnya batu apa itu? Permata apa sih? Itu dari Nyerok itu. Oh, dari 9 malam. katanya dari 9 Waluyo terbentuk secara alam. Yang didoakan 9 waluyo. Waliulo. Wali itu. Dari kok. Orang nyilur Yang gitu. benar yang mana? Itu memang mustika itu. Ada beberapa yang didoakan oleh Waliullah. Dan juga ada yang dari Nyerok itu. Tapi saya bingung. Kenapa mustika itu tidak ada gunanya? Ya, tidak Tidak ada. berguna. Tidak berguna sih jadi bersihin hati. Bersihin hatinya kita. Oh, ya nanti nggak ada gunanya juga. Akalmu yang berguna. Makanya jangan berikan pada pengikutmu. Akalmu yang berguna. Ya ini pada ininya kalau mau memberi sesuatu mustika atau bentuknya apapun minimal dites dulu sama jenengan. Ini belum dites dikasih guys sakti bareng denggo babar belas. Ya memang ada beberapa yang didoakan. Yang saya tahu, yang di atas didoakan itu akan menyalur ke bawah. Oh lah model apa? Nih, seperti ini saja. Jika memang kau bersependapat denganku, alangkah baiknya jenengan sebagai kami tua selidiki Gusti Naryo. Nih, Benar. minta terlebih dahulu kita punya tuh. Oh, jangan sampai Justru itu yang paling penting. kau ambil alih. Tujuannya yang penting saya akan menyimpannya sebelum dipakai kayak gitu saja. Yang pertama, yang kedua, jangan menunjukkan bahwasanya kamu sudah tidak berpikiran sependapat dengan si Gusti Naryo. Nanti kamu dicurigai. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, Oh, dari Baiklah. dulu kayak gini sih Saya nggak? memahami. Baiklah, saya akan bergegas ke sana. Iya, monggo. Terima kasih. Nanti kalau ketemu kita yang wujud kakek-kakek aja jangan kayak gini. Iya. Bawa itu permatanya. Saya mau satu. Terima kasih. Assalamualaikum. Penasaran terus kayak ngapa wujudnya. Enggak mustika apa? Tes kulkong nih. lumayan ya. Mana terbuka. Udah mulai goyah pikirannya ya Mas. Betul ya. Curigaan udah. Kono itu takut sama itu mah. Oh, Badoh. Baduh. Saya juga sih. Kan ketakutan kepada Badoh membawa berkah. Ini penawali dalan. Petunjuk. Penawali dalan padang jembral. Jebor. Mustika Nyiro Kidul coy. Saya Oh, si siapa? Matimin. Disuruh kalau datang itu wujud kakek-kakek saja, jangan wujud kayak gini ngapa? Ya Gak bagus. Gak mencermin, Saya lebih nyaman berwujud seperti ini. gak mencerminkan sifatnya. Sudahlah. Lebih baik kalian tidak usah memasuki Gondang Wangi.
Kita kan sedang mau menyelesaikan permasalahan yang ada di Gondawangi yang apa? Badoh Ya, kamu. saya menghargai kenyataanmu. Saya sangat menghargai. Ya lalu bagaimana perkembangan di sana? Saya sudah bertemu dengan Gusti Naryo. Saya sudah mengatakan, bahkan saya sudah meminta kitab Nastami. Oh, mengenai kitab? Ya. Bagaimana? Apakah kitab itu sudah berhasil didapatkan? Apakah Gusti Naryo itu mempersulit? Oh, itu apa? Kau berhasil merebut berarti? Bukan merebut, melainkan saya meminta dengan baik-baik. Dan Gusti Naryo pun memberikan dengan sopan. Berarti ini semua tuduhanmu bahwa Gusti Naryo memiliki niat jahat itu tidak terbukti. Saya tidak menuduh. Menjaga itu lebih baik. Ya, curiga boleh itu. Jangan. Siapa tahu memang ada sebuah permainan. Karena di sini, jangan karena di sini itu kitab itu sangat rahasia dan tidak boleh siapapun yang boleh membukanya. Jika memang Gusti Naryo tidak melakukan hal apa yang seperti kita curigai, ya syukur kita tidak menambahi sebuah PR toh. Tapi kecurigaanmu, jika saya menerima alasan-alasan, pasti pikiran saya akan terpengaruhi oleh kata-katamu. Saya tidak mempengaruhi, saya hanya membuka cakrawala pola pikirmu. Ya, karena apa? Nyatanya, Gusti Naryo bertanggung jawab bahkan mau menyelesaikan permasalahan yang ada di Gondawangi. Ya jika memang seperti itu, syukur alhamdulillah. Berarti kan kita tinggal cari tahu siapa dalang sebenarnya di balik rusuhnya Gondawangi ini. Nah, di sini Semua masalah pasti ada yang memerlukan sebuah api. Nah, kita cari siapa yang bukan api itu. Saya tahu semua masalah pasti ada akarnya. Tapi biarkan Gusti Naryo yang menyelesaikan. Kalian tidak usah. Lagi pula, beberapa kali usaha kalian itu gagal. ya kita akan Ditambah lagi, kau mengeluarkan. Oh, Iya, yang sangat brutal itu. ya makanya kita kan mau bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Di sini Jangan membatasi kami. nanti kalau terjadi korban lagi, kami yang disalahkan lagi. Dikira nggak mau bertanggung jawab. Ya, toh kamu juga tidak menghindar dari kehadiran jenengan. Itu kan artinya kita mau bertanggung jawab. Lagi pula, ya, tidak punya alasan untuk bercuriga terhadap pimpinan-pimpinan di Gondawangi. Tidak punya alasan untuk tidak curiga. Kalau diruntut dari setiap kejadian, cermatilah. Ayo, berawal dari manapun. Kenapa setiap keputusan-keputusannya itu selalu ganjling? Saya ambil dari sebuah kejadian mengenai matinya si Manduno. Manduno diberikan seolah-olah hutangnya lunas. Diiming-imingi lalu masuk surga agar anaknya ditumbalkan. Harusnya kau sesepuh kami tua kan menyadari kegiatan tumbal-menumbal tidak bagus. Betul. Untuk masalah itu kan si Lurah Sarti yang memimpin, yang memerintahkan, bukan saya. Tapi Lurah Sarti hanya menjalankan tugas secara baik. Betul. Lurah Sarti Lagi pula semua pun ada alasannya apa alasannya? untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Gondawangi. Tidak ada kebaikan apabila ada yang dikorbankan, apalagi Kau mengatakan kebaikan. Kau mengatakan kebaikan. iya, apalagi perihal tumbal tidak ada kebaikan muncul ketika seperti itu. Sudahlah, jika seperti itu kita ambil jalur tengah saja. Ya, kita selidiki bareng-bareng siapa dalang di balik ini semua. Gampang toh? Gampang kan? Jenengan harusnya itu memberikan sebuah akses terhadap kita yang tidak mengharapkan imbalan apapun, tulus dengan hati yang paling dalam ingin membantu Kita Gondawangi. kita tidak mau merusak semuanya, kita pengen menyelesaikan. Jika kau berpikir ya, Ketua Nadimin, ya, untungnya buat saya itu apa?
saya repot-repot setiap malam mengurusi Gondangwangi. Selain untuk menegakkan sebuah kebenaran. Ya. Tidak ada untungnya buat kami. Betul. Lagi pula kalau misalnya jenengan iya membayar kami ketika kami menyelesaikan masalah, bayarannya nggak berlaku buat kami kok. Tapi jika saya membiarkan kalian masuk ke Gondangwangi, pastinya kalian berbeda pendapat dengan Gusti Naryo. Apakah tidak menjadi permasalahan yang lebih panjang, menambah masalah lagi? Saya tanya, yang menghadirkan Gusti Naryo itu sebenarnya siapa? Lurah Sakti apa dirimu? Atau yang lain? Itu memang kesepakatan dari warga yang ada di Gondangwangi. Ya saya tahu, pasti kan ada yang menyarankan. Kenapa kita tidak cari siapa yang menyarankan? Bisa jadi yang menyarankan yang enggak menawar. Selamat pagi manusia. Assalamualaikum. Selamat pagi Ketua. Selamat pagi. Mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu pembicaraan kalian. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka para manusia. Mohon maaf manusia. Jika kau ingin naik lebih tinggi lagi, saya harap janganlah kau merendahkan siapapun dan menginjak teman bahkan lawanmu sebagai batu loncatannya. Janganlah kau mengadu domba saya. Saya datang ke desa Gondangwangi itu hanya sebatas diundang dan saya mendapatkan bayaran. Dan saya akan bertanggung jawab atas bayaran yang telah saya terima, apapun resikonya nanti. Dan jika kau memang benar-benar spiritual yang sejati, saya harap kau itu mengetahui aturan-aturan dari setiap para spiritual. Setiap spiritual itu memiliki cara untuk menyelesaikannya masing-masing manusia. Kedatangan saya ke desa Gondangwangi bukanlah atas keinginan saya sendiri. Malah di sini yang menjadi pertanyaannya, kehadiran kalianlah ke desa Gondangwangi, yang itu adalah atas kemauan sendiri dari diri kalian. Jika kalian memiliki hati nurani, tentunya sebagai seorang tamu, jika sudah tidak diterima oleh tuan rumahnya, maka kalian akan menghargai apa yang menjadi keputusan dari tuan rumah itu. Saya sangat mengerti hal itu. Dan jenengan juga jangan pikir kami itu murahan, kami itu tidak tahu diri. Justru disitulah kami main. Ketika saya merasa sudah direndahkan, ketika saya merasa sudah disampahkan, saya akan tunjukkan saya bukanlah sampah. Saya tahu bagi siapapun yang memiliki prinsip seperti itu akan membuat dirinya menjadi lebih baik. Saya akui itu adalah prinsip yang baik. Tapi janganlah kau memiliki sebuah tujuan, ingin menggapai tujuan itu dengan mengambil ataupun memiliki pedoman dan prinsip seperti itu, tapi kau malah menjatuhkan makhluk lain. Saya tidak menjatuhkan. Di sini saya mengajak tetua yang ada di Gondangwangi untuk berpikir secara benar. Seperti ini, Gusti Naryo, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap jenengan, ya, apalagi jenengan seorang mungkin kiai terpandang. Ya. Ayolah kita berpikir. Kau berkata seperti itu, seolah-olah kau malah menghina saya.
Menghina yang seperti apa? Saya bukanlah kiai. Lalu, Dan saya bukanlah ahli agama. lalu saya harus menyebut jenengan itu apa? Saya adalah Gusti Naryo. Dukun. Benar sekali. Bisa dikatakan adalah sesepuh. Mungkin kalau bahasa dukun di kalangan saya manusia itu kurang layak untuk didengarkan. Maka saya menggunakan sebuah kata kiasan seorang abah kiai. Itu cara menghargai saya terhadap jenengan. Tapi yang namanya kiai itu adalah makhluk yang ahli dalam agama. Bahkan saya tidak masuk di dalam kategori itu. Baiklah dukun Naryo. Gusti Naryo. Baiklah dukun Gusti Naryo. Ya, saya harap kehadiran jenengan itu menemukan sebuah solusi, bukan memperumit sebuah masalah dengan syarat-syarat yang tidak masuk di akal. Seperti ini manusia. Syarat-syarat yang tidak masuk di akal itu adalah menurut pemikiran dari diri kalian. Ya, saya hargai mengenai pemikiran bahwasannya syarat yang saya minta itu tidak bisa kau terima ataupun kau setujui mengenai hal itu. Dan kau juga sudah tahu, siapapun ahli spiritual, siapapun mereka yang memiliki kemampuan di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, itu mereka memiliki caranya tersendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Dan saya datang ke desa Gondangwangi memiliki cara dengan seperti itu untuk menyelesaikan dan memperkerjakan masalah ini untuk pada sumur berdarah itu. Akan tetapi rencana saya digagalkan. Dan 5 anak itu saya lepaskan. Tapi apa yang terjadi di sini? Kelima anak itu pun tetap tewas, bahkan menambahkan jumlah korban anak-anak kembali dan juga orang-orang dewasa. Apakah di situ bukan bentuk sebuah kerugian? Saya bukannya tidak menghargaimu. Saya bukannya tidak mengizinkanmu untuk menyelesaikan permasalahan di sumur berdarah ini ataupun Gondangwangi. Akan tetapi saya datang, saya bekerja, saya akan menyelesaikan itu. Toh jika nanti saya tidak bisa, silakan kau lakukan dan kau kerjakan itu. Toh jika saya sudah berbicara bahwasanya saya sudah tidak mampu untuk menangani ini semua, maka saya akan mundur. Jadi, dengan adanya dirimu yang selalu mengusik akan rencana-rencana yang sedang akan saya jalankan, itu menjadi penghambat penyelesaian di dalam permasalahan desa Gondangwangi ini. Dan akibat ulah yang kau perbuat, kau lihat sendiri. Di punggung saya terdapat luka, di mana luka gigitan ini adalah luka yang sangat parah. Untung saja saya berhasil untuk menghindar dan menghajar makhluk itu. Seharusnya Badoh adalah bisa dikatakan Bareksa di Gondangwangi ini. Ya, dia adalah penjaga. Sudah sejak zaman dahulu hingga sampai sekarang. Lindung. Saya rasa didikan dari Badoh sudah tidak kurang-kurang. Ya, Badoh harusnya mengetahui mana yang berbahaya untuk Gondangwangi, mana yang memang tidak berbahaya. Saya juga malah dari kejadian engkau digigit si Badoh, saya berpikir negatif. Kenapa? Saya yang di depan mata tidak digigit. Kami tua yang di depan mata juga tidak digigit. Kok bisa-bisanya nyerangin jenengan? Saya tidak menyalahkan atas apa yang
kau pikirkan mengenai hal itu. Tapi di sini yang perlu kau cermati, yang perlu kau ketahui, jika memang Badoh itu tetua, yang bisa dikatakan tetua di Gondangwangi, itu mengapa dia terkurung? Dia tidak mau keluar dari sarangnya tanpa kalian itu undang dan kalian keluarkan. Dan juga mengapa Badoh yang tidak tahu sejatinya apa yang terjadi itu datang dan mengobrak-abrik desa Gondangwangi, bahkan menyerang saya. Saya memakluminya. Saya di situ pendatang. Saya di situ bukanlah asli penduduk dari desa itu. Saya memakluminya. Mungkin yang dikira Badoh saya adalah musuh. Tetapi Badoh tidak tahu apa-apa mengenai kedatangan saya di desa Gondangwangi. Karena Badoh sudah sekian lama itu sudah dikurung di tempatnya sendiri. Badoh adalah makhluk yang sudah dilatih. Badoh adalah makhluk yang benar-benar sudah tidak diragukan lagi untuk menjaga Gondangwangi. Itu dibuktikan ketika Badoh menjaga hati sapi di kala itu. Tapi buktinya apa? Jika memang Badoh itu sudah terlatih dan bisa mengetahui mana yang salah, mana yang benar, permasalahan di desa Gondangwangi sampai detik ini Badoh tidak menemukan siapa dalang sesungguhnya, siapa yang menyebabkan teror itu terjadi di desa Gondangwangi. Karena Badoh baru keluar malam hari ini. Padahal Badoh bisa saja keluar kapanpun yang dia mau. Saya tidak pernah tahu siapa yang mengunjungi. Bagaimana bisa Badoh keluar, sedangkan menjebol benteng itu saja harus melewati sebuah api. Apakah itu bukan sebuah permainan? Seperti yang sudah kau ketahui, Badoh itu sudah terlatih. Badoh tentunya memiliki kekuatan lebih. Badoh itu bisa menggunakan kekuatannya, menggunakan instingnya yang dia miliki untuk melakukan hal itu. Seperti ini saja. Saya tantang dirimu di pagi hari ini. Kita berdua bareng-bareng temui Badoh. Jika kau berani, ayo kita lakukan itu. Lucu sekali manusia. Apa urusannya di sini dirimu dan diri saya? Atau jika saya sudah tidak diinginkan, lebih baik saya yang menghindar. Saya yang pergi dari sini. Akan tetapi, saya akan tetap meminta bayaran itu. Tunggu dulu Gusti Naryo. Gusti Naryo mengatakan setiap ahli spiritual itu memiliki cara masing-masing. Benar sekali. Yang saya butuhkan di sini, bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang ada di Gondangwangi. Manusia ini memiliki tujuan menyelesaikan permasalahan di Gondangwangi. Gusti Naryo pun diundang sama untuk menyelesaikan permasalahan di Gondangwangi. Saya yang dituakan, mungkin saya mempersilahkan manusia ini, dan juga Gusti Naryo pun harus bisa menyelesaikan tugas yang diperintahkan. Tentu saja, saya akan melakukan hal itu. Dan saya akan berusaha sekuat saya untuk menjaga kepercayaan ini. Toh saya sudah tidak dipercayakan lagi. Baiklah, tak masalah. Lebih baik saya yang pergi. Biarkan mereka yang mengurusnya. Siapa yang tidak percaya dengan Gusti Naryo? Saya tidak mengatakan seperti itu. Jangan cukeng lah. Mari kita selesaikan bersama-sama. Mohon maaf, jika saya harus bekerja sama dengan mereka para manusia, saya tidak bisa. Dari awal saja, kita sudah tidak memiliki pemikiran yang sama. Cara yang saya gunakan salah di mata mereka.
Dan belum tentu juga cara yang digunakan oleh mereka. Belum tentu itu benar di mata saya. Yang ada di sini itu tidak akan menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ada kita hanya berargumentasi, mengeluarkan ide-ide itu saja. Yang tidak menemukan titik terang. Maka dari itu, Gusti Naryo menyelesaikan masalah yang ada di Gondangwangi dengan cara Gusti Naryo. Dan kau manusia, kau juga bisa menyelesaikan jika kau memiliki keniatan untuk menyelesaikan permasalahan yang di Gondangwangi. Ya, semuanya berjalan masing-masing. Saya tidak memerintahkan kalian untuk bersatu bekerja sama. Tidak. Saya siap. Jika memang saya harus menyelesaikan permasalahan yang ada di Gondangwangi itu dengan cara saya. Akan tetapi, yang pertama, mengenai tumbal, saya minta, jika saya menggunakan cara itu lagi, jangan ada yang membatasi ataupun menghalangi rencana saya. Oh, nggak bisa. Ya. Di sini sudah saya katakan, mungkin tumbal itu adalah pribahasa dari bahasa perdukunan. Akan tetapi yang saya gunakan di sini adalah menggunakan anak-anak itu sebagai prajurit untuk melawan hal-hal yang terjadi di sumur berdarah itu. Alasan saya tidak setuju. Yang pertama, anak bisa apa? Jika memang kau sakti, jika kau pelaku spiritual yang hebat, kenapa tidak dilawan dengan dirimu saja yang masuk? Ya sudah, itu menjadi urusanmu. Ya kan? Kau tidak usah ikut campur dengan cara saya. Seperti yang dikatakan oleh tetua dari Gondangwangi. Ya makanya di sini saya hanya meluruskan agar si tetua itu berpikirnya itu benar. Ya sudah, itu adalah pemikirannya. Jika memang tetua memerintahkan untuk kita berjalan masing-masing sesuai dengan cara kita sendiri-sendiri, berarti mereka tetua pun menyetujui apa rencana saya dan menyetujui apa rencanamu. Seperti ini saja. Saya panas mendengar pembicaraanmu yang makin kesini makin kesono. Nah, kita menghabiskan banyak waktu untuk berunding mengenai hal ini. Kau yang menginginkan ini. Jika kau tidak mengganggu, tentunya saya sudah menjalankan rencana Saya saya. mengucap satu kata saja, kau balas 10 kali kalimat. Bagaimana saya bisa menjadi penengah di sini? Bagaimana bisa saya meyakinkan kepada mereka bahwasanya ini saya tulus tanpa bayaran? Nih, kalau memang kau benar berani, permasalahan ini sederhana. Ayo kita tangkap Baduk bareng-bareng. Kita masukkan lagi Baduk ke sarangnya. Saya Apakah kira berani? itu ide yang bagus. Ya saya tahu, walaupun Baduk tidak membahayakan warga, tapi kan merugikan karena sudah merusak hak-hak dari warga itu sendiri. Kenapa kau takut sekali dengan Baduk saya lihat? Bukannya saya takut dengan Baduk. Saya tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan Baduk di desa Gondangwangi. Baiklah, jika seperti Itu adalah permasalahanmu. Itu adalah kau yang menyebabkan Baduk itu mengamuk dan mengobrak-abrik di desa Gondangwangi. Bagaimana jika seperti ini? Saya tidak akan pernah menangkap Baduk. Biarkan Baduk berkeliaran di Gondangwangi. Silakan saja. Jika kau membiarkan Baduk untuk berkeliaran di desa Gondangwangi, itu adalah rencanamu, bukan rencana saya. Dan perlu saya ingatkan dan kau ketahui, kau di sini bukanlah sebagai penengah. Kau dan saya adalah dua yang memiliki tujuan yang sama. Dan yang seharusnya menjadi penengah itu adalah tetua, bukan dirimu. Itu bukan hakmu yang menjadi penengah. Ya dia semua waktunya bersamamu. Ya silakan jika memang dia mau bersamamu, ya silakan jika tetua itu mau. Kau di sini itu datang dibayar. Kau harusnya memiliki sopan santun terhadap. Saya sopan terhadap tetua. Sopan Apa yang apa? saya tidak sopan dengan tetua? Silakan tanya saja. Seperti ini saja. Kami tua. Saya rasa harga dirimu diinjak-injak di sini.
Kau bayar dia mahal-mahal, menghargaimu juga tidak. Bukan caranya seperti itu untuk menghasut. Bukan caranya seperti itu untuk merusak jalan pikiran dari tetua manusia. Seperti ini saja. Berapa sih bayarannya dia? Mengenai bayaran, mungkin kau tidak perlu tahu. Andai saja, kok menyelesaikan ini hanya ingin dibayarkan? Saya akan carikan uang untuk membayarmu, tapi kau pergilah. Ya sudah, berikan itu. Ya, nanti akan saya tunjukkan uang. Saya malah akan lebih senang. Saya tidak menguras tenaga saya. Saya tidak menguras energi saya. Saya bisa selesai. Oke, saya pegang omongan. Silakan saja. Saya malah lebih senang jika seperti itu. Yang sudah jelas di sini, yang ingin menyingkirkan, siapa yang ingin menyelesaikan permasalahan di sini itu siapa? Sudah jelas. Ya. Tidak seperti itu. Yang jelas. Yang saya ingin, Gusti Naryo harus tetap menyelesaikan. Tidak. Saya tidak bisa melakukan hal itu jika tidak ada yang senang. Dan tidak setuju dengan cara saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan kekuatan saya bisa melakukannya dengan cara saya. Bukan cara mereka. Saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai sebuah kitab. Saya ingin mencari celah di dalam kitab. Di mana kitab itu adalah babat tanah di desa Gondangwangi saja. Sudah dicurikan. Silakan. Jika memang saya sudah tidak diinginkan, saya pergi. Tapi saya meminta bayaran. Karena ini sudah membuang-buang waktu saya. Ya, seperti itu saja. Gampang. Sudah jelas di sini. Tidak. Saya tidak setuju dengan itu. Lalu bagaimana? Yang saya inginkan, permasalahan yang ada di Gondangwangi itu terselesaikan. Cara Gusti Naryo, silakan dengan cara Gusti Naryo. Kau sendiri, dengan caramu sendiri. Ya sudah, jika seperti itu, jangan halangi siapapun jika saya akan menjalankan rencana saya. Mudah, Pak. Tapi saya kira, jika menggunakan korban-korban, bagaimana dengan warga yang ada di sini? Sudah saya katakan dari awal. Jika memang rencana itu sudah dilakukan, mungkin kejadian tempo lalu, kelima anak yang akan dijadikan pasukan, itu tidak mati dengan sia-sia. Malah yang ada, itu bertambah korbannya. Dan mengenai sebuah kitab, saya tidak akan mencuri kitab itu. Jika memang kau curiga dengan saya, mari kita baca bareng-bareng kitab itu. Saya hanya ingin mengetahui silsilah berdirinya di desa Gondangwangi ini. Ibe ketua. Kenapa? Makin rumit. Dia yang rumit. Jujur saja, saya masih merasa kesakitan atas luka yang ada di diri saya. Waduh. Hati-hati. Waduh. Waduh, Mbah. Iya nih. Mohon maaf, tetua. Kok jadi kayak Saya masih merasa ketakutan dengan Bato. halo, sini. Lu takut. Saya Karena masih trauma dengan luka yang saya terima. Sini sebagai spiritual sini. Spiritual sakti kok. Saya tidak bodoh. Saya akan melawannya. Jika memang dia mengganggu saya. Dan saya akan melawannya dengan cara saya. Olah. Bilang aja takut. Bagro, Hati-hati manusia. saya merasa benar, saya tidak pernah takut. Nah, ayo desa kok Gusti Naryo. Bareng-bareng ayo. Mohon maaf, tetua.
Saya mohon undur diri terlebih dahulu. Saya tidak sanggup melawan dalam kondisi saya yang seperti ini. Oh, alasan nih kok. Sampai jumpa lagi, Tetua. Yuk. Mbah, Badung, Mbah. Tenang. Tenang lah. Dengar. Innahu Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke saya tuh gimana? Tetua, bagaimana ini, Tetua? Saya pun bingung. Saya tidak berani mendekat. Tenanglah. Saya tidak akan menyakiti. Lulut, Mas. Kenapa kelihatan tidak brutal? Ya, lihat kami baik, Tetua. Hatinya kan kita tulus. Nggak perlu pakai penenang hati, Bos. Kau capek. Kau bisa menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Gimana, Mas? Kenapa menangis dia? Tenang dulu. Kamu Apa sebenarnya yang telah terjadi? Bahasanya sulit semua. Iya, Mas. Dimasukkan raga aja, Mas. Jangan ada yang mendekat. Iya, Tetua, ya. Apa sih suara yang berenggaman? Demi saja, Mas. Sama benda gadik. Nggak bisa. Tanganmu aku sambungkan. Sudah Hati-hati. Tenang dulu kamu diam dukun. Ketua Abimin. Bener sini kelihatan Bun. Ketua. Ya. Dia tidak menyakitimu, Bato. Apapun yang ada di hatimu, Mbak, jangan dadakan, Mbak. ke pangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi
ada yang bertindak. Terima kasih. Kau sudah memberi saya makan. Bato, kau mengetahui Nyai Ripalangga? Ya, saya tahu. Ada hubungan apa kau dengan Nyai Ripalanggung? Saya menginginkan kehadiran. Kau mau mendekat? Gondang Wangi Ya, sudah gila. tetap baik-baik. Cukup melihat di sini saja. Gimana Takut ketua. Ripalangga sebenarnya? Gondang Wangi sangat membutuhkan Nyai Ripalangga, Bato. Sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Kenapa kau mengatakan seperti itu, Bato? Sebenarnya apa yang telah terjadi terhadap Nyai Ripalangga? Nyai Ripalanggung sekarang sudah berubah. Dia sudah berubah. Berubah karena apa, Bato? Saya tidak tahu apa yang menyebabkan dia itu berubah. Tapi Nyai Ripalanggung sudah tidak seperti yang dahulu saya kenal. Dia sekarang sudah diselimuti dengan aura hitam. Saya membencinya. Saya sedih. Saya tidak mau Nyai Ripalangga seperti itu. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya malah terkurung di rumah saya oleh Nyai Ripalangga. Kita cari siapa sebenarnya yang membuat Nyai Ripalangga seperti itu. Apa kau bersedia membantu kami? Nyai Ripalangga, dia adalah sosok yang sangat kuat. Kau belum tentu mampu untuk melawannya. Dia, jika sudah tidak bertemu, dan jika dia berhadapan dengan makhluk apapun yang tidak sejalan dengannya, dan itu di jalan kejahatan, dia akan menghabisinya. Tapi sekarang Nyai Ripalangga tidak seperti itu lagi. Tentunya kekuatannya sekarang digunakan untuk mencapai tujuannya. Itu atas kemauannya Nyai Ripalangga sendiri atau bagaimana, Dok? Saya tidak tahu apa yang menyebabkan Nyai Ripalangga seperti itu. Tetapi yang terjadi, Nyai Ripalangga akan melakukan apapun demi tujuannya.
Dan sekarang Nyai Ripah Langgeng sudah diselimuti dengan aura hitam. Saya benci. Apakah ada yang ingin kau sampaikan lagi selain itu? Nyai Ripah Langgeng berada di sumur itu. Berada di dalam sumur itu? Benar. Saya tidak bisa melawan Nyai Ripah Langgeng. Kekuatan saya belum seberapa. Saya sudah berusaha yang terjadi kepada saya. Saya dikurung. Baso, kau harus mengembalikan Nyai Ripah Langgeng seperti sedia kala. Saya yakin Nyai Ripah Langgeng ada yang mempengaruhi. Tunjukkan mulai hari ini. Cari siapa dalang dibalik berubahnya Nyai Ripah Langgeng. Memang mengerikan sekali. Kau mengerti, Baso? Gila. Kali makhluk itu. Siapa dikasih? Jadi teman. Yakin cak. Kita sampe ngobrol lu. Jerempet nih meh boy. Sesepuh begitu meh batu tobrok nih. Nyai Ripah Langgeng berada di dalam sumur, Mas. Nih, kalau dari Umpan batu. Nah, jangan mau takut-takutan gitu. Jimatnya mana jimatnya? Ketuanya umpetan Mas? Umpetan gue. Mustikanya mana dari 9 Maligula? Mustika ratu yang bodoh. Mustika burung kayak gerung-gerung. Mustika kok. Suaranya sangat menggelegar. Ya, saya tahu itu. Mustika ratu. Nah, terus Terus apa yang kau lakukan? saya menyuruh dia mencari makhluk yang berarti busuk, tujuannya nggak bagus, suruh dimakan sekalian. Dimulai dari kaki digerogoti. Apakah Bato tidak membahayakan? Dia membahayakan yang niatnya buruk. Kalau nggak buruk ya nggak ngapa. Membahayakan untuk panjenengan itu. Ayo. Punya niat buruk ayo. Lagi pula untuk jenengan punya mustika Iya, 9 Waluyo sih. enggak mempan. Baliulo bukan Baluyo Mas. Nggak apa-apa. Mungkin saja jika mustika dari Ratu Kidul akan bekerja besar maksimal. Nah, apalagi kalau ini pengikutnya ikut bantu. Kamu makan mustika apa? Aman. Mustika. Mustika apa, Mas? Tundung situr. Ya, kan situ. Menurut itu. Tundung turuk. Ini dari Dugu Ratu Pantai Utara. kok takon mustikane nyong. Kontolodon. Dobelodon. Dari Kedung Wadas. Kau melanjutkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Gondawang. Ya, kayu kita bisnis apa? Ya, Ada mustika yang paling ampuh. mau apa tidak? Saya punya cincin. Namanya cincin. Cincin apa? Cincin api. Kotak Mario. Kotam Dario. Cinta ke Mario saya. Saya punya cincin. Kotak artinya Mungkin masalah mustika bisa kita bicarakan. Yang paling penting, saya meminta tolong lanjutkan keniatanmu untuk menyelesaikan masalah yang ada di Gondawang. Tuh kan dapat terbuktikan kekuatannya sudah bisa Jenengan tak menjinakkan. Bado. Nih, sudah bisa menjinakkan, Bok. Kotak itu artinya cincin. Jadi cincinan Mario ya. Kalau enggak ya cincinnya ngadimin ya nggak apa-apa. Kalau batu ngadimin besok buka buat ya. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Batu ngadini. Baik teman-teman, ini kita sambil menunggu progres dari si Badoh. Semoga ini adalah awal yang baik, titik terang Amin. dalam permasalahan di dalam Gondangwangi ini. Ya, saya yakin tujuan baik digagalkan sedemikian rupa pasti akan menemukan titik di mana tujuan itu akan berhasil. Kami tim Gase undur diri karena hari ini kita harus menunaikan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia Yang baik. pesta rakyat itu akan mencoblos untuk pilihan presiden, DPR dan DPR RI ya. Siapa Dos? DPRD, DPR RI, presiden. Jangar. Prabroro. Jangan golput, Bah. Jangan golput. Usahakan jangan golput. Oh, Kenapa? Karena ya nggak Masa apa-apa. depan kan kita Indonesia. memiliki pemikiran untuk memilih yang sesuai dengan tujuannya gitu loh. 5 menit untuk 5 tahun. Akan ku butuh kau. Ini nih jiwa pemilih yang seperti Jiwa pemilih. kita, ya. Ora bae, Mas. Amlang sampeyan, Mas. Ku butuh koma. Monggo lah. Pilih sesuai dengan hati nurani panjenengan semua. Panjenengan suka tahu yang terbaik. Jangan cuma dilihat gantengnya saja, Jangan cuma dilihat Gagahnya saja. tapi dilihat kerjanya. nggak tahu, belum pernah Oh, kerja. belum pernah kerja. Batinnya. Batin kita yang bisa membaca. Rekam jejak. Prabowo lah. Itu belum kota. Ya siapa saja lah, entah itu nanti yang menang Pak Ganjar, Pak Prabowo atau Pak Anies ya, semoga Indonesia menjadi lebih baik. Saya Pak Prabowo. Dos tuh kelaminnya banteng Dos. Ngomong bang kangen. Dos. Kelaminnya banteng. Kan. Prabroro. Prabroro. Itu nggak sih sepakat Prabowo. Iya dong. Urung ki jeneng siji. Nomor 2. Kan diupload is pemilihan niki. Oh iya. Iya. Itu nggak saya nomor 2. Tapi jangan menjadi perdebatan. Ini hanya perihal pilih saja. Dan siapapun yang jadi ya. Itu presiden kita. Oke gas. Oke gas. Sagun ku joget sagun. Sagun sing joget. Sing mirip. Oke gas. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam nomor 2. Salam nomor 2. Ya.